Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Saya Puspita Ludi Hapsari dari Sarjana Terapan Gizi Reguler A semester 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang isi piringku untuk gizi dewasa usia 30 sampai 49 tahun. Nah, jadi apa sih itu isi piringku? Kok pakai penyuluhan segala? Emang seberapa sih porsi dalam satu piring untuk makan sehari-hari? Nah, untuk slogan kali ini yaitu hidup sehat dengan isi piringku. Slogan hidup sehat dengan isi piringku bisa menjadi pedoman pola makan sehat dengan memperhatikan isi atau makanan dalam piring beserta porsinya. Jadi pertama-tama saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa sih itu dewasa dan apa sih macam-macam permasalahan kesehatan yang sering dialami oleh masyarakat di usia 30 sampai 49 tahun. Jadi pengertian dewasa atau istilah adult adalah berasal dari bentuk lampau kata adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Harlow mengatakan bahwa masa dewasa awal dimulai pada umur 18 sampai umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berukurannya kemampuan reproduktif. Selanjutnya, keadaan kesehatan pada masa dewasa. Kebiasaan yang mengganggu kesehatan pada masa ini akan berdampak pada masa yang akan datang. Contohnya, merokok, bermain gadget atau laptop terlalu lama sambil tiduran, malas berolahraga, dan masih banyak lagi. Salah satu dampak merokok yaitu resiko penyakit paru-paru. Seperti yang tadi di awal saya bicarakan, di sini saya akan membahas masalah gizi bagi dewasa. Yang pertama yaitu ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi juga bisa disebut malnutrisi. Namun, malnutrisi tidak hanya kekurangan gizi, tetapi kelebihan gizi juga bisa disebut sebagai malnutrisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan gizi terlebih dahulu. Jadi apa sih itu kekurangan gizi? Kekurangan gizi yaitu kondisi di mana tubuh kita tidak mendapatkan cukup nutrisi. Penyebabnya antara lain pola makan yang buruk, gangguan pencernaan, atau penyakit lain. Ada juga yang mengaitkan dengan cek atau kurang energi kronis. Cek ini masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya dalam hitungan tahun. Kondisi cek ini biasanya terjadi pada wanita usia subur, yaitu rentan waktu 15 sampai 49 tahun. Masalah-masalah tersebut biasanya disebabkan oleh gangguan makan, pemilihan makanan yang salah, absorpsi zat gizi yang tidak baik, penyakit infeksi, stres, depresi. Untuk kekurangan gizi yang paling umum dialami yaitu anemia. Anemia memiliki gejala 4L, lesu, lemah, letih, dan lelah. Penyebabnya yaitu kurang zat besi dalam tubuh. Sumber-sumbernya ada daging merah, sayuran hijau. Selain daging merah dan sayuran hijau, ada juga sumber lain yang sering kita jumpai yaitu kentang, kacang-kacangan. Dan masalah yang kedua yaitu kelebihan gizi. Pasti banyak yang berpikiran masyarakat yang belum tahu kalau kelebihan gizi berarti sehat dong, berarti nggak kekurangan gizi dong. Jangan salah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kelebihan gizi juga bisa disebut malnutrisi. Kok bisa sih kelebihan gizi juga disebut malnutrisi? Yang harus diingat nih untuk masyarakat, bahwa semua yang berlebihan itu tidak baik. Nah, di sini kelebihan gizi yang dimaksud yaitu ketika pemasukan energi dan pengeluaran
rasanya tidak seimbang, atau ketika seseorang terlalu banyak mengonsumsi zat gizi tertentu, seperti banyak mengonsumsi makanan yang tinggi protein atau tinggi lemak. Hal inilah yang memicu overweight atau obesitas. Obesitas yang paling sering disebabkan karena pola makan yang salah dan gaya hidup yang salah. Yang bisa dilihat di gambar ini, orang-orang yang obesitas memiliki beberapa bagian tubuh yang lebih besar daripada bagian tubuh yang lain. Hal ini dikarenakan adanya penumpukan zat gizi yang berlebih, biasanya yang paling sering karena lemak. Kenapa sih kok bisa ya ada penumpukan di bagian tubuh tertentu? Biasanya sih di perut, paha atas, lengan atas. Kira-kira apa sih pola hidup yang kurang pas terkait hal tersebut? Bisa dilihat lagi di gambar ini. Orang yang berbaju oranye memakan tanpa memperhatikan porsi karena rasanya yang enak, jadi tidak mau berhenti makan. Tetapi yang perlu diingat, enak itu hanya di mulut, tidak memikirkan dampak setelah itu. Dan untuk gambar yang kedua, terlihat perutnya buncit. Gaya hidup yang salah seperti main gadget sambil tiduran dan nyemil, atau misal bapak ibu kerja di kantor sambil cemil-cemil nih karena bosan, karena jenuh, dan cemilan yang bapak ibu konsumsi rasanya enak dan tidak bisa berhenti mengunyah. Jika hal tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama dan kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, maka akan menyebabkan penyakit degeneratif. Di mana penyakit degeneratif mempunyai faktor utama, yaitu pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta merokok. Pada pola makan yang tidak sehat, misalnya mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh seperti junk food, serta makanan berkolesterol tinggi lainnya, seperti gambar yang orang memakai baju orange tadi. Untuk penyakit degeneratif itu sendiri terjadi adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Semakin tahun manusia akan mengalami proses penuaan dan menurunnya fungsi organ. Beberapa yang termasuk dalam penyakit degeneratif yaitu dislipidemia, PCK atau penyakit jantung koroner, hipertensi, ada lagi diabetes. Dislipidemia yaitu kondisi di mana kolesterol di dalam darah itu tidak normal. Jika kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke, atau masalah sirkulasi darah lainnya. Nah, kembali lagi, masalah-masalah ini pada orang dewasa biasanya berkaitan dengan obesitas, pola diet yang salah, dan kurangnya olahraga atau aktivitas fisik. Untuk penyakit jantung koroner biasanya disebabkan karena lemak menumpuk di arteri koroner, dan lemak tadi menyebabkan penyempitan arteri koroner sehingga membatasi aliran darah untuk menuju jantung. Untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi, salah satu faktor penyebabnya yaitu sering mengonsumsi garam yang tidak terkontrol. Garam di sini itu yang dimaksud dalam makanan atau cemilan yang gurih-gurih. Jadi bukan garam yang untuk memasak itu langsung dikonsumsi, bukan seperti itu. Kenapa garam? Karena di dalam garam
terdapat natrium yang dapat meningkatkan tekanan darah. Ada lagi nih, diabetes. Diabetes disebabkan karena hormon insulin di dalam tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, tidak cukup, atau bahkan tidak ada. Jadi kenapa orang diabetes yang bisa dikatakan sudah parah itu sering suntik insulin atau bahkan bisa menyuntik sendiri. Faktor yang paling sering kita jumpai pada kasus diabetes yaitu karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang manis-manis dan tidak terkontrol. Dari tadi saya sudah menjelaskan masalah-masalah apa saja yang sering dialami oleh masyarakat dewasa usia 30 sampai 40 tahun. Di sini saya akan memberikan solusi yaitu pencegahan. Nah, jadi apa sih itu isi piringku? Isi piringku yaitu sajian sekali makan, dimaksudkan sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Misal sarapan, makan siang, makan malam. Nah, jadi ini gambaran isi piringku. Isi piringku terdiri dari 1/3 makanan pokok yang biasa dikonsumsi nasi ya. Terus yang kedua ada 1/3 sayuran, terus ada 1/6 buah-buahan, dan ada 1/6 lauk pauk. Lauk pauk tidak hanya daging, ada juga tempe, tahu, dan biasakan untuk minum 8 gelas per hari. Aktivitas fisik selama 30 menit per hari, dan biasakan cuci tangan memakai sabun sebelum makan dan sesudah makan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kebutuhan gizi sehari meliputi makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk. Nah, makanan pokok di sini tidak hanya nasi ya Bapak Ibu, ada juga mie, roti, kentang, singkong, ubi, dan sumber karbohidrat lainnya. Terus ada lauk nabati dan lauk hewani. Jadi lauk nabati itu ada tempe, tahu, kacang-kacangan. Dan lauk hewani ada daging, telur, ikan, udang, hati, jeroan, dan masih banyak lagi. Untuk sayuran dan buah-buahan ada bayam, wortel, buncis, brokoli. Untuk buahnya ada jeruk, apel, melon, semangka, dan sebagainya. Dan untuk makanan pokok disarankan 5 penukar. URT atau ukuran rumah tangga itu 5 penukar. Untuk lauk hewani 3 penukar, lauk nabati 3 penukar, sayur dan buah 3 penukar, lemak 5 penukar, dan gula susu 2 penukar. Ini ada susu sapi, keju, yogurt, gula pasir, sirup, madu, dan sebagainya. 5 penukar, 3 penukar, 3 penukar, 3 penukar, 5 penukar, 2 penukar itu maksimal dalam 1 hari. Di sini ada contoh menu sehari, yaitu ada sarapan pagi, snack pagi atau selingan pagi, lalu ada makan siang, lalu ada snack siang, dan terakhir makan malam. Nah, ini contoh sajian isi piringku sekali makan. Untuk makanan pokok atau sumber karbohidrat, di sini ada 1/3 dari isi piringku. 1 URT makanan pokok setara dengan nasi 100 gram atau 3/4 gelas, ubi 150 gram atau 1 biji sedang, singkong 100 gram atau 1 potong sedang, roti 80 gram atau 2 iris, mie 100 gram atau 1 gelas. Nah, manfaat makanan pokok apa aja sih? Ya, jadi pertama sumber energi, kedua membantu menjaga massa otot, ketiga meningkatkan kesehatan pencernaan, keempat mengendalikan berat badan. Nah, di sini ada lauk hewani sebagai sumber protein.
Sebenarnya tidak hanya lauk hewani yang sebagai sumber protein, tetapi ada juga lauk nabati yaitu seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Untuk lauk pauk sendiri itu ada 1/6 dari isi piringku. 1 UMP setara dengan daging ayam 50 gram atau 1 potong sedang, daging sapi 50 gram atau 1 potong sedang, udang 50 gram atau 1/4 gelas, telur ayam 60 gram atau 1 butir, ikan 50 gram atau 1 potong sedang. Untuk manfaat protein itu sendiri yaitu membantu pertumbuhan sel organ, memperbaiki sel tubuh yang rusak dan membentuk sel darah merah. Selanjutnya ada sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Sayur di sini menempati 1/3 dari isi piringku. 1 ukuran rumah tangga porsi sayur setara dengan 100 gram atau 1 mangkok sedang. Manfaat sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, melindungi dari berbagai penyakit kronis, mencegah terjadinya sembelit karena memiliki serat untuk membantu mendorong feses keluar. Untuk buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga. Buah-buahan menempati 1/6 dari porsi isi piringku. 1 UMP buah setara dengan semangka 150 gram atau 1 potong besar, melon 150 gram atau 1 potong besar, pepaya 100 gram atau 1 buah sedang, jeruk 100 gram atau 2 buah sedang, belimbing 125 gram atau 1 buah besar. Manfaat buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral, mengandung antioksidan dan masih banyak lagi. Tidak lupa di sini saya menyampaikan dan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Yang pertama yaitu olahraga 30 menit per hari. Yang kedua menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga batasi konsumsi gula dan garam karena tadi dampaknya sudah tahu ya Bapak Ibu. Dan untuk konsumsi gula, menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per hari per orang yaitu 4 sendok makan atau 50 gram. Sedangkan untuk garam anjurannya yaitu 1 sendok teh per hari atau 5 gram per hari per orang. Untuk konsumsi garam dan gula, untuk garam bukan 4 sendok makan langsung dikonsumsi ya Bapak Ibu, tetapi 4 sendok itu sudah termasuk dalam masakan, biskuit, atau makanan yang Bapak Ibu konsumsi yang manis-manis. Dan untuk garam juga begitu, tidak 1 sendok teh dikonsumsi langsung, tetapi dalam masakan atau makanan yang Bapak Ibu konsumsi, biasanya yang gurih-gurih. Jadi sekian penyuluhan tentang isi piringku untuk isi dewasa usia 30 sampai 49 tahun. Semoga bermanfaat.